Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Wanita tangguh itu wanita hebat, wanita yang tidak ingin berdiam diri, ingin selalu membahagiakan keluarga, membantu suami termasuk perekonomian dan mengembangkan bakatnya di bidang apapun. Dan sekarang kita ketemu dengan wanita-wanita tangguh di Ngobras bersama pelaku UMKM. Dan kali ini kita bersama Lasis Cake, ada Ibu Endang Tri Cahayawati. Selamat pagi. Ya, pagi. Berarti Ibu Endang yang ini. Terus ada Ibu Pusporini Ratna Dewi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah kelihatan ceria terus, kelihatan semangat terus. Ini ceria terus, dompet masih penuh apa gimana? Alhamdulillah. Atau pesanan makin lancar orderan ini ya? Nah, kalau untuk pesanan nih alhamdulillah karena memang ownernya ini kan jago bikin aneka masakan, Mas. Oh, jago aneka masakan. Jadi dari Lasis Cake itu bukan hanya cuman kue aja ya, Mas ya. Kita juga nyediain nasi bok. Oh, seperti nasi bok itu. juga. Iya. Untuk lauk juga kita menyediakan seperti ayam betutu. Pokoknya sesuai request dari customer. Jadi memang Mbak Endang ahlinya untuk masak-memasak. Luar biasa. Anaknya pasti seneng mendoain ya. Semakin ramai semakin lancar rezekinya ya kan. Sanggune makin nambah. Jaluk apa wae iso dituruti. Amin. Iya. Ya, ini Mbak Endang owner dari Lasis Cake ya, dan ini adalah produk-produknya, contoh-contoh produknya. Aslinya masih banyak. Kalau ini bolu gulung ya. Iya, bolu gulung. Bolu gulung. Kemudian ini yang ini chiffon cake. Ya, chiffon cake ya, kita kawan Rasika bisa kita lihat ini ya kan. Bolu gulungnya, keren, ini udah bikin ngecas ya, baru lihat aja udah bikin ngecas. Ini untuk teman ngopi atau buat acara-acara apapun bisa pesen yang kayak gini, Bu ya. Betul, bisa. Kalau yang itu satunya lagi ini apa itu? Risoles. Oh, risoles pakai cabai, Bu ya. Iya, pakai. Iya. Saus bisa. Selain ini apa lagi, Bu? Tadi ada nasi bok. Ada nasi bok, terus juga ada pizza. Pizza goreng atau pizza rebus? Pizzanya pizza oven. Oh, pizzang. Ya, ini mulai kapan ini Lasis Cake ini produksi banyak kayak gini atau merintis usahanya itu sejak kapan sih? Sejak 2011. Ya, kebetulan mulainya kita dititipkan di warung-warung, baru cuma ada. Dulu saya bisa kue mangkok sama pukis awalnya. Oh, iya. Terus makin kesini belajar aneka kue sama roti juga. Alhamdulillah sudah 80 resep lebih. 80 resep lebih. Berarti tahun berapa mulai berbagai jenis roti ini? 2015. 2015. Ya. Luar biasa, udah lama ya, berarti 7 tahun ya. Hampir 7 Tapi tahun. Sebelumnya udah merintis lewat kue basah awalnya. Apa tadi? Kue mangkok sama pukis ya. Iya. Dan alhamdulillah berkembang. Karyawannya ada berapa, Bu? Sekarang ada yang tetap 4 orang, yang 2 kan tergantung order. Iya, yang 2 itu ada cuma bagian packing sama. Dan karyawannya lulusan SMK atau tetangga kanan kiri atau ada saudara? Iya, ada yang tetangga, ada yang lulusan SMA juga, iya. Biasanya SMK kata Tabuga ya. Iya, ini luar biasa kawan Rasika. Ini orderannya atau di toko dihadap sendiri, punya toko roti sendiri atau lewat online penjualannya? Online juga, ada outlet kecil di depan rumah. Iya. Depan rumah itu biasa itu pesenannya selain lewat online tuh yang pesen itu siapa aja customernya nih? Jadi kalau untuk sekarang ya Mas ya, mungkin bisa dijelasin kalau untuk pesanan itu kebanyakan memang karena kita udah kenal ya, jadi via WhatsApp. Terus kalau umpamanya untuk yang medsos itu kemarin waktu pandemi kebanyakan dari medsos. Tapi kalau umpamanya sekarang udah mulai normal, udah biasa offline. Terus juga karena kita sudah mengikuti
aplikasi Blangkon yang punyanya Jawa Tengah ya. Iya, Bapak Ganjar itu ya. Jadi kita masuk di situ dan kebetulan memang customer kita juga banyak yang OPD. OPD memang diwajibkan beli lewat aplikasi Blangkon biar UMKM, pelaku UMKM ini bisa tumbuh berkembang. Betul. Ya. Juga yang menurut kami itu membanggakan ya Mas ya. Kita udah berhasil menjadi rekanannya RSUD Bendan. Wes, alhamdulillah bisa nembus ya. Berarti kan orderannya kan bisa tetap gitu ya. Hasilnya juga bisa diketahui, alhamdulillah. Betul. Tapi persaingannya juga ketat juga ya. Persaingannya ketat. Persaingannya dalam bentuk apa kalau misalnya kuliner kayak gini? Jadi harga atau kualitas, rasa atau gimana? Biasanya? Semuanya sih ya Mas, dari harganya, kualitasnya, juga packingnya. Tapi kalau umpamanya kita udah negosiasi ya dengan OPD itu biasanya yang ditekan itu harganya, tapi kualitasnya mau yang premium. Oh iya, pengennya kayak gitu ya. Padahal ada harga ada rupa ya. Ada rasa. Ada rasa ya kan. Rasa nggak pernah bohong ya kan. Mengikuti harga ya kan. Kalau rasa seadanya, harganya seadanya. Iya. Betul, kados niku Mas. Jadi ya. Terus selain OPD, acaan misalnya ini buat ngelayani untuk hajatan atau apa, udah pernah gitu juga? Iya. Mantenan kan, atau orang tahlil gitu? Iya. Betul. Manten kan biasanya untuk snack pembuka kan, yang kecil-kecil itu kayak sosis Solo, cake yang brownies, cake yang potong kecil-kecil kayak gitu. Ya, kalau produksi roti kering dan roti telepon ya, roti kering sama roti basah, itu kan resikonya roti basah. Kalau misalnya roti basah nggak laku, otomatis akan menimbulkan kerugian. Kalau roti kering kan daya tahannya lebih lama. Ya. Gimana ini? Atau sesuai pesanan baru dibikinin atau ada stok? Betul. Jadi karena kalau untuk yang roti basah terus jajanan basah itu kan memang tahan waktunya hanya 1 hari. Contohnya seperti ini ya Mas. Ini juga hanya 1 hari. Oh, ini ya. 1 hari? 1 hari. Oh. 1 hari. Yang ini bisa sampai 3 hari. Ini biasa lah ya namanya gorengan seperti ini. Ya, kalau sore-sore juga udah nggak enak kan, kalau mamanya udah dingin, enaknya yang dimakan sekarang ini. Iya, monggo dicicipin. Jadi memang gini ya Mas, strategi kami untuk mengatasi, maksudnya kue-kue yang nggak terbeli. Jadi kalau umpamanya untuk yang jajanan basah, terus kue yang cepet basi itu memang sesuai orderan. Tapi kami sering posting kalau umpamanya kita dapat pesanan, kita posting hari ini akan ada contohnya sifon, ada roll cake, ada bolen, ada roti pisang. Nanti mereka yang udah terbiasa dengan kita, oh iya Mbak, saya pesen. Jadi seperti itu. Oh iya, lewat WA grup teman-teman gitu ya. Betul. Mau begini siapa yang pesen, terus pesanan diantar atau datang ngambil, atau kalau diantar tambah biaya pengiriman atau gimana? Kebanyakan kalau umpamanya kita sih mereka mengambil ya Mas. Terus kalau dari kita sendiri ada program memang untuk nilai di atas 500.000 kita kasih free delivery untuk loyalitas customer. Ya. Gitu. Kalau ini bolu gulungnya rasa apa ini? Itu vanila. Oh ini vanila. Kalau yang satunya? Satunya pandan. Pandan, oh ya. Oh ya hijau ini pandan ya wangi. Boleh langsung dicoba Mas, coba tester rasanya. Coba yang mana saya di? Yang mana aja yang boleh. Mana saya tak lihat. Kalau ini nyampe berapa ini? Yang bolu? Bisa sampai 3 hari ya, maksimal 3 hari. Kalau taruh di kulkas? Lebih lama lagi Mas, enggak. Cuman kan nanti kalau maam harus ditutup dulu. Apa biar suhu ruang kalau kulkas kan keras ya Mbak. Mas. Oh ya, harus dikeluarkan dulu ya biar agak adem ya. Ya. Oh pesonya pakai peso itu ya. Ya ini peso cake. Ya, kecil aja, yang kecil ngicipin. Nanti dikira lapar kalau banyak-banyak. Amit monggo. Oh, ini rasa apa ini? Itu pandan keju. Pandan. Iya, ada kejunya. Rasanya gimana Mas? Lembut, empuk. Kayak bikin ya Mas. Memang kalau sifon itu lebih lembut teksturnya. Itu kenapa nggak bisa tahan lama, karena ada santan.
Oh, ada santannya. Santan ya, sama ya. susu, Jadi buat susu cair. Jadi, temen ngopi ngeteh pagi hari, enak. belum bikin sarapan ya kan? Iya. Ya, ini sampai berapa Bu kalau gini? Itu 45.000. 45.000. Kalau yang ini 25. 25. Iya. Sama. Sama ya. Kalau yang itu per item 1.500 risol. Per item 1.500. Iya. Pokoknya ramah di kantong Ramah produk di kita, kantong Mas. Jadi kalau di atas 500.000 baru Free delivery. free delivery di Nggih. wilayah Kabupaten Pekalongan. Iya. Di bawah itu ambil sendiri. Biasanya ya sering menerima pesanan hajatan atau OPD, lebih ke OPD atau hajatan atau mungkin ada reuni acara apapun. Jadi Yang kalau sudah-sudah. jadi kalau umpamanya kita ya kan kita pasti ada pencatatan customernya. Kalau umpamanya di ringkas itu memang kebanyakan itu pesenannya itu dari harganya itu dari OPD, tapi dari sering-seringnya itu ya dari masyarakat biasa perorangan. Karena kalau OPD pesan itu kan pasti kan untuk acara kan langsung banyak sampai 2 juta, 3 juta. Oh iya. Kalau masyarakat perseorangan kan ya 300.000, 500.000. Jadi kalau dari segi kuantiti itu memang banyaknya dari perseorangan, tapi kalau dari segi harganya dari OPD Mas. OPD. Berarti kalau pas dari OPD pesen banyak kayak gitu nambah karyawan lagi ya, tadinya 4 jadi berapa itu? Iya, bisa nambah yang 2 itu. Akhirnya 2 itu ya. Kalau pesan-pesan itu berapa hari sebelumnya? Minimal sehari sebelumnya bisa. Minimal sehari sebelumnya kawan Rasika bisa pesan apapun, termasuk jumlahnya ya. Jumlahnya bisa ya. Cuman kalau umpamanya untuk pesanan yang agak susah itu kita pengennya H-3. Ya, kayak yang susah itu apa misalnya? Misalnya kayak yang ada isian pisangnya harus matang kan nggak bisa dadak tuh. Pesan hari ini buat besok kan nggak bisa. Minimal ya 3 hari sebelumnya itu. Iya, ini luar biasa, udah teruji, udah 7 tahun lebih OPD pesan di Lasis Cake, kemudian juga ikut aplikasi Blangkon pelaku UMKM, kemudian Betul, Mas. Juga masyarakat udah pada beli lewat buat acara apapun ya. Ya, nanti kita lanjutin lagi kawan Rasika bersama Lasis Cake, kita ngobras bersama pelaku UMKM. Tetap di ngobras, ngobrol asik di Rasika. 88,9 Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan infonya kita ngobras bersama pelaku UMKM Lasis Cake. Ada Mbak Endang Tri Cahyawati selaku owner dan ada Mbak Pusporini Ratna Dewi divisi serabutan. Ya sekretaris, kemudian pemasaran, pokoknya serba kemana-mana lah, serba bisa lah ya kan. Usuk-usuk. Ya, ini domisilinya di mana? Kalau Mbak Puspa Kajen. Saya Bojong. Tempat produksinya maksudnya. Di Bojong. Di Bojong. Ya, Oh, iya. Rejosari. Rejosari Di ya. Gang Kenangan Di Gang nomor Kenangan. 37. Iya. Okay. Ini kalau orang membeli produk dari Lasis Cake ini, apa sih kok orang harus membeli produk di Lasis Cake ini? Kalau Kan yang lain kan juga banyak juga yang bikin kue apa ini? Bolu gulung, risoles. Yang jelas ya kalau umpamanya produk-produknya Lasis Cake itu kita bikin dengan bahan-bahan yang premium. Oh iya tanpa pengawet. Jadi contohnya bahan premium tanpa pengawet. Betul. Iya. Terus juga fresh from the oven. Iya. Jadi bikinnya baru-baru, Mas. Bahan premium saya baru tahu kemarin kenapa perbedaan roti di kafe sama yang jajan pasar misalnya, ternyata bahannya tepungnya tuh bedanya jauh. Dan memang rasa nggak pernah menipu harga. Betul. Iya. Ini berarti bahan premium semua dari Lasis Cake ya. Kenapa orang milih Lasis Cake? Karena bahannya premium. Kemudian tanpa bahan pengawet, fresh from the oven. Kalau harganya juga ramah di kantong. Harganya ramah. Kita pengen pembuktian misalnya bolu gulung ini di tempat lain berapa, di
lasis cake berapa? Kalau di lasis cake itu kita jual 25 ya Mas. Nah kalau umpamanya di tempat lain itu ya ada yang di bawah 25 ada. Terus kalau umpamanya yang lebih eksklusif lagi ya ada satu bolu gulung ini harganya 50.000, tapi itu kan yang untuk kelas atas. Kalau segmen kita kan memang kelas sosialita lah ya. Menengah ke atas kita ambilnya Mas, segmen pasarnya seperti itu. Iya. Kalau ini risol ini per biji berapa kita nih? Bandrol per bijinya itu 1.500 Mas. Tapi kalau ada yang 1.000 di tempat lain, apa itu bedanya? Ya bedanya kita dari ukuran berat atau rasa atau gimana? Dari bahan rasanya, atau gimana? dari bahannya juga. Terus kan kita kan kalau umpamanya untuk kue-kue kan memang kita harus bersih ya, higienis. Jadi ya walaupun ini gorengan, kita kemas secara bersih, secara higienis. Tidak sembarangan, nggak ditaruh plastik, nggak dikasih tempat. Gitu. Jadi punya legalitas juga dong. Ada bersih, higienis, harus halal. Betul. Ada di tersertifikat MUI? Ada. Oh, ada juga udah. Kita udah halal. Sejak kapan itu? Halal 2019. 2019 ya kan? Oh ya. Jadi selain itu legalitasnya selain MUI untuk produk halal? Kita sudah ber-PIRT. Jadi kalau umpamanya untuk makanan kan yang mandatori kan harus ber-PIRT. Dan alhamdulillah kita udah naik kelas, udah ada halalnya. Alhamdulillah udah komplit, jadi nggak perlu diragukan lagi. Betul. Untuk legalitasnya, kehalalannya udah MUI, kemudian udah PRT itu ya. Betul, PIRT Mas, bukan PRT. PIRT. PIRT loh, PRT kan pembantu rumah tangga ya. Terjadi Pak RT kalau PRT. Oh iya. Ya Pak RT juga bisa. Ya kawan Lasika, ini menarik sekali ya. Anda kalau membeli produk dari Lasis Cake ini legalitasnya lengkap, kemudian juga tidak pakai bahan pengawet, kemudian fresh juga ya kan. Karena ini tidak produksinya itu berdasarkan pesanan. Ya kan? Nah, asiknya lagi nih Mas, kita itu kalau umpamanya mau order di kita, order sedikit juga kita layani. Mau pesan snack box harganya 75.000 ya kita layani. Nah, kalau nggak salah tadi ada snack box yang ukuran kecil. Per paketnya berapa tadi? Kalau umpamanya yang imut-imut kita buat apa? Pengajian, buat ulang tahun, misalnya dikasih snack box itu. Jadi antara kisaran berapa aja? Kalau untuk snack box ya tanpa air mineral biasanya ada yang request 5.000 kita layanin. Itu 3 macam isinya. Oh, 3 macam. Isinya apa aja itu? Isinya tergantung requestnya customer. Oh, iya. Cuman biasanya seringnya ya ada roti pisang, ada risol, semar mendem, arem-arem juga. Itu 5.000. Nggih. Bolu gulung yang udah dipotong-potong, nggih. Itu kisaran 5.000, 7.000 terus sampai berapa biasanya? Kalau untuk yang berat biasanya sampai 12.000 sampai 15 ya. Oh, apa aja tuh isinya itu? Kalau 15.000 lebih banyak isinya, maksudnya bisa 5 sampai 6. Dusnya lebih gede, bukan disesel-seselin gitu ya. Dusnya lebih besar. Hancur ya, dusnya lebih besar. Ya kawan Lasika, mungkin Anda punya komunitas, lagi punya acara, ibu-ibu pengajian ya kan, sunatan atau apa. Ini sebagai informasi, ini snack box itu dari 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 sampai 15.000. Betul. Jadi sesuai kantong. Betul. Dan pemesannya kalau 500.000 ke atas akan free delivery kalau diambil sendiri ya kan. Terus media sosialnya yang bisa dikulik oleh kawan Rasika nanti kalau mau pesan, mau nanya-nanya itu. Nah, boleh nih Mas, kalau umpamanya untuk ngelihat menu-menu kita itu, kalau umpamanya di aplikasi Blangkon itu namanya Lasis Cake and Cookies. Kalau di Facebook itu namanya juga sama, Lasis Cake and Cookies. Lasis Cake. Di Instagram itu Lasis Kue. Jadi kita ada Instagram, ada Facebook, juga udah ada di aplikasi Blangkon. Iya, gitu. Luar biasa ini ibu-ibu. Semuanya serba komplit ya kan. Jadi halal, terus legalitasnya, kemudian media sosialnya, dan karyawannya insya Allah makin nambah, semakin banyak orderan, semakin banyak yang percaya ya. Ada kesulitan dalam hal ini pemasaran, termasuk dalam hal order itu, kalau nggak salah tadi sebelum kita on itu
kadang pembayarannya lama sehingga butuh modal lebih besar atau gimana? Betul, jadi karena memang kan kita itu kan segmen pasarnya itu kan ada perorangan juga ada OPD. Kalau umpamanya untuk perorangan itu kan pembayarannya cash, jadi cash flow-nya itu di kitanya itu lancar, langsung lego ya. Betul. Nah kalau umpamanya dengan OPD pasti kan pembayarannya ada TOP-nya, entah itu 1 minggu atau 2 minggu. Nah itu yang otomatis kita harus punya cadangan modal seperti itu, Mas. Oke, terakhir closing statement apa yang ingin disampaikan dari Lasis Cake and Cookies, Mbak Endang Tritahyani dan Mbak Pusporini, silahkan. Kalau umpamanya dari kita sih kepinginnya kita menjadi pionir roti yang higienis, roti yang premium, terus juga menjadi pionir untuk nasi bok ya di Kabupaten Pekalongan. Itu jargon yang jadi utama. Pionir untuk banyak hal tadi untuk snack box, nasi box. Pertamanya di Kabupaten Pekalongan. Pionir ada lagunya dari Roma. Pionir, mari pionir. Kayaknya diubah ya, Mas. Piano jadi pionir ya. Tahu ya penggemar Pak Haji Roma Irama. Kalau Ibu Endang, apa yang mau disampaikan buat kawan Rasika dengan produk-produk Lasis Cake and Cookies ini? Ya, untuk kawan Rasika, kalau ada acara butuh snack, monggo pesan di Lasis Cake saja, dijamin kualitas dan rasanya. Tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Ya, bisa dikulik-kulik di media sosialnya, ada IG, Facebook. Betul. Dan barangkali yang mau mencatat nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp. Kawan Rasika coba ingat-ingat sediain pulpen atau HP untuk dicatat. Kalau mau pesan di nomor WA berapa? Ya, nomor WA 0815 4219 9768. Oke, terus apa lagi? Ngomong aja nggak apa? Ulangi lagi. Nomornya saya ulangi lagi ya, 0815 4219 9768. Sama yang tadi ya. Oh benar, berarti hafal, berarti udah hafal. Oh nomornya sendiri ya. Oh iya pasti hafal. Oke, terima kasih Ibu Endang Tricahyawati dan Ibu Pusporini Ratnadewi dari Lasis Cake and Cookies. Mudah-mudahan makin lancar usahanya, orderannya makin banyak, sehat selalu, ceria selalu, dan jangan lupa bahagia. Amin. Matur zona kerja kawan Rasika. Demikian tadi kita ngobrol bersama pelaku UMKM Lasis Cake and Cookies yang bisa dikulik-kulik lewat media sosialnya. Dan kawan Rasika kalau mau ikut gabung di ngobrol bersama pelaku UMKM apapun usaha Anda, silahkan. Dan nanti kita lanjutin lagi tetap di ngobrol asik di Rasika.